Tuh. Coba nyalain lo. Coba lo ngomong. Halo, cek. Ah, udah nyala, udah nyala. Coba kita bahas dulu secara detail. Lo bilang apa ini? Coba ini. Dengarkan. Coba lo bacain mention ini dari @aricyak. Dia bilang apa Dasin? Dengarkan tausiah lucu dari Pardede Kereta Muslim ini dengan volume maksimal. Hei kau kaum kayu mati yang jam segini masih tidur. Oh, Woi. ini foto ke temennya. Ya temennya yang lagi tidur disetelin pas Iya. radio. Gila, benar-benar kena siraman ini. Iya. Coba benar di sih, repeat Bang. Fajar. Gini. Lo harusnya malu lo sama Dustin. Gini-gini Dustin udah kerja, Bro. Udah kerja Iya, bro. kayu mati. Ayo mati udah kerja, bisa membawakan kita banyak sekali perbekalan ini. Iya, buktinya ini sebagai tanda bukti. Iya, itu nggak usah mencak-mencak di sini. Kan ini radio orang nggak lihat bang. Dustin, gua mau tanya nih. Ah. Tadi dia bilang katanya dia wota. Berapa lama lo jadi wota? Bukan berapa lama jadi wota, karena sekedar refreshing, ya nujulah ke kuil. Gimana? Kuil apa Kuil kuil? cinta. Oh di FX. Iya, FX. Lo berapa kali pernah datang ke FX lo? Pernah ente? Iya, pernah. Berapa Nonton kali? teater? Baru satu kodi lah, 12 kali kedatangan. Satu lusin. Astagfirullahaladzim, iya. Satu lupa. 12 kali itu satu lusin bukan Iya. satu kodi. Mohon maaf, Anda Pak. salah. Setengah kodi. Darjo. Iya. Mm. Setengah kodi. Emang satu kodi 24 ya? Bang, Iya. Bang Tretan Muslim, akun Twitternya Dustin apa? Suaranya lucu banget. Weh. Nanti buat nih. Jangan goyah. Jangan apa? Ande nggak usah tahu mbak Anda Nggak mbak. usah tahu. Nggak perlu Nggak usah. tahu akun Dustin. Gak usah Nggak tahu, penting. Anda akan Nggak, menyesal. tapi ente fans JKT 48. Sekedar buat Oh refreshing. iya atau kagak? Lama amat Jangan ngomongnya. banyak ini. Aku bilang udah ditanya, iya apa enggak? 80% dah. Apa persen? 80%. Hampir. Siapa? Yang Oshi, paling? Oshi ente siapa? Oshi Bener diungkap. Nih JKT 48 ya? Sani. Iya. Ntar. Hai Sani, kalau kamu dengar, Kenapa? pasti kamu akan terkejut dengan semua ini. Apa ente ngapain? Kok terkejut Sani? Kenapa Ya, dia biasanya terkejut? yang diisi suara ente berdua, tahu ada suara backingan yang datang. Iya. Iya. Kalau Sani mendengarkan ini, ntar tak mention Sani ya. Iya. Serius Apa? ini. Mau ngomong apa ente? Mau ngomong apa Mas Sani coba? Enggak semangat selalu, iya. Ya ini dikasih kesempatan loh, jangan cuma ngomong. Basa-basi kalau semangat Cuma selalu. semangat mah jangan ini. Ayo Apa? apa? Nanti jangan kasih kendor ya. Kalau Emang Sandi lagi tanding Liga Champion kok jangan kasih kendor. kalau mention jangan lupa. Kalau mention jangan lupa sekalian nge-share foto buat suplemen. Oh. Buat suplemen kalau udah malam, lau sore. Nih mau malam. Mau malam. Iya. Berarti emang foto-foto member gitu bagi ente berpengaruh tuh. Maksudnya kalau dia ngepost Untuk foto ngasih semangat berpengaruh buat ente. Oh, sekedar buat ini ya Pak, imajinasi biar supaya lebih kreatif. Oh. ente kreatif gara-gara nontonin foto JKT sih. Tapi lo udah pernah ya? Berarti lo sering, sekarang udah jarang ya? Sekarang udah jarang. Pernah handshake gak? Handshake gak? AS pernah. Serius lo? Lebaran wota. Kok lebar? Kok ada lebaran wota? Gimana sih ente agama apa ada lebaran wota? Woi, Kok handshake lebaran wota? Kan kita nanya handshake kapan? Pernah nggak? Kok lebaran wota? lebaran simbolnya dengan Salaman. Salaman. cek. Salaman. Nah, apa perbedaannya? Bukan berarti lebaran lebaran, wota. bro. Silaturahmi. Iya handshake memang salaman sih. Tapi bukan itu namanya lebaran wota. Kalau nggak DWP dah. Kok Kenapa DWP? DWP bro? Kan biasanya di Jakarta Wota Party. Nggak nyambung, tidak masuk. Westa Wota itu di situ Gila. baru. Nggak. Kalau telepon bisa kita matiin bro. Kalau live mau dimatiin orangnya juga kriminal hitungannya nih. Nanti kita bakal masuk lagi aja kemana-mana tuh habis ini di House Warnings yuk. Others, jangan pindahin channel radionya ya. Play different kinds of music. Jujur kami tuh sebelum baca mention Dustin itu kita ada tim peneliti khusus untuk membaca mana tanda baca, mana tulisannya. Aneh gemar, aneh gemar drama pas Undertaker mati suri. Iya. Karena ya Allah itu bukan drama, Tin. Itu Smackdown, itu settingan, bro. Masa Undertaker mati suri percaya? Kalau Undertaker mati suri dia udah diundang-undang di acara Hidayah.
Gimana Mas Undertaker pas meninggal ketemu Hulk Hogan nggak? Nggak masuk akal. Itu nggak drama, Tin. Smackdown itu settingan. Lagian dibangkitin sama Kane, masa ente percaya? Bener nggak sih? Soalnya proses bangkitnya nggak ada videonya. Nggak usah bukti apapun. Logika ente. Kalau nggak kebanyakan makan gorengan kriuk darjo. Ente yang mati Suri, bukan Undertaker. Logika Anda, Tin. Mati, Tin, logika Anda. Terus sekarang Ken masuk politik, istilahnya Golkar Amerika. Mana ada Golkar di Amerika, brengsek Dustin. Udah nggak masuk akal. Drama itu apa? Ya kayak Eminem, Machine Gun Kelly itu drama. Iya, itu drama. Ai Ting Ting sama siapa? Mas Undertaker drama sih. Mati suri lagi. Mati surinya ini dia katanya mati terus dibangkitin lagi. Aduh gila gue capek bang. Berarti tolong Tin, ente yang Dustin, benar. tolong ya. Yang update lah, yang drama sekarang lah. Drama udah lama yang nggak masuk akal. Tin, Undertaker mati suri, bukan drama itu settingan. Sama kayak ini kali setara ini ya, Tony Hawk meninggal dulu ya. Iya, kalau Aduh, itu hoax mah itu. hoax. Kalau Iya. ini dia masih percaya ini drama loh. Kalau Undertaker coba beneran kan Jok ya kan? Iya, iya. Pasti dia kalau beneran mati suri udah diundang-undang di acara Iya hidayah, dong, Bang. iya Bagaimana dong. Mas Undertaker? Udah ada di testimoni Slim. Bukan, kenapa Jok? Tadi kan lo kan ngerekam Dustin. Ya, terus? Terus ada si Fajar nih produser kita nongol-nongol. Nah, terus? Terus ada Ozers yang nanya, itu yang rambutnya gondrong siapa? Duh. Cie. Ini lo pakai mikrofon kalau ngomong, Apa? Salkus. Ngomong nggak pakai mikrofon. Salkus tadi. Salfok. Salkus. Lo jangan bikin-bikin istilah sendiri lo, Dustin. Nggak fokus, Pak. Dustin tuh masih nggak percaya. Satu kodi ternyata 20. Masih Dustin kira... dilanjutin perdebatan. Enggak, Dustin 24. kira satu kodi 24. Orang sablonan kaos itu satu kodi 24. Iya, satu lusin 12. Satu kodi 20, bro. Masa Google bilangnya 20? Salah kan? Google nggak ngerti kaos berarti Google. Iya, karak distro Satu ya. kodi 20, bro. Ya udah, terserah. Satu Bukan kodi urusan. 24. Terserah itu, Tin. Masa kita percaya sama dia? Google loh. Masa menyerah sama Dustin? Enggak, contohnya garpu yang dicontoh. Iya. Masih dilanjut. Jadi intinya sebelum kita closing kita siaran kita pada pagi hari ini kita mau terima kasih dulu Ya. sama Dustin. Sama Dustin Thank yang you udah hadir Dustin, ya. bro, udah datang ke sini, Menyempatkan bro. waktunya di sini. Ntar kita foto bareng nih. Nah, kita foto Yoi. bareng. Dan Ozers juga kalau misalnya mau main ke sini nggak apa-apa, mention aja ya. Iya, Asal bisa jangan main lupa ke bawa sini. sajen. Iya, tapi Nah. gua rasa sih nggak akan ada yang bisa mengalahkan makanan yang dibawa oleh Dustin. Sumpah dia bawa 2 plastik penuh. Penuh, bro. 2 plastik penuh isinya makanan semua. Ini nggak habis. unik ya, unik ya. Unik-unik, tapi dia bawa makanan bukan sekedar makanan, Iya, tapi ada makanan yang ada maknanya. Iya. Ada maknanya. Caca Caca maknanya maknanya biar ya. nggak dikacangin. Iya. Terus ente bawa Oreo biar Oreo. Iya. Oreo biar dapat muk. Karena kan gue bawa Ultramil. oh Iya, iya, benar. Indomie goreng telur asin. Ini karena mau ke Brebes. Siapa sih Siapa sih yang mau ke Brebes? Bang? Tadi Dustin, kata Bang coba. Muslim. Ente yang bilang. Nggak ada yang mau. Siapa yang mau ke Brebes kok kesimpulannya? Kok ente bikin kesimpulan sendiri? Dari tadi gua sama Muslim nggak mau ke Brebes. Siapa yang mau ke Siapa yang Brebes? mau ke Brebes? Kapan-kapan kali kalau mau ziarah ya. Enggak juga. Nggak ada, enggak juga. nggak ada. Dan persiapan ziarah kenapa bawa Indomie goreng telur asin? Ya kan buat di jalan nggak ada. Pak. Fruity karena dapat. Murah banget ya di sana ya. Parah. Makanya kan ente kaget kan? Iya. Kaget. Celeduk. Iya. Nggak ada mereknya tapi plastiknya bro. Karena apa? Karena nggak mau ria. Enggak. Enggak masuk. Kalau- Enggak. Yang namanya swalayan itu memang harus dikasih tahu di mana swalayan. Masa swalayan ngasih logo Ria? Semua barang, semua merek. Honda motor kasih logo Ria. HP Nokia kasih Nokia Ria. Jangan semua dituduh Ria.
Tadi orang dituduh mau ke Brebes. Nggak ada. Sekarang swalayan Udah dia. gitu dia ditimpulin kita mau ke Brebes dari mana Dustin? Kan ente yang bawa. Aduh, pokoknya Dustin, tapi terlepas dari ini semua, thank you banget ya lu mau main Coast Radio Yoi, Jakarta ya. gara-gara dia juga sering rame tuh kalau di Jadi Twitter rame. kalau Makasih teleponan. Dustin, makasih banyak Dustin. Banyak fansnya nih Dustin. Dustin banyak fansnya nih. Dan juga produser kita ada yang suka Uzer. Tandain Ki. Cie. Tandain Ki. Iya. Screenshot jadiin kaos sablonan. Enggak Ya, perlu. enggak perlu. sepanjang itu. Nggak sepanjang itu. Kalau gitu sampai ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama tentunya ya. Yoi, saya pamit. Saya Tretan Muslim. Dan saya Coki Pardede, mungkin nanti lo bilang dong, saya Dustin. Dan saya Dustin. Iya. Riok Darjo. Iya. Ya tadi udah ada yang ngasih. Iya. Apa sih? Lanjut. Sampai ketemu lagi besok di jam dan waktu yang sama, dan nanti mungkin bulan depan atau kapan kalau lo libur lo main lagi ke sini ya. Ya siap. Kita ngobrol-ngobrol Main, lagi asik. dan kasih tahu tadi ke anak JKT Muslim, kenal anak-anak JKT. Yoi, soalnya. ente mau tak salamin siapa? Satu circle dia. Iya, lo mau disalamin ke siapa buruan? Mau closing nih. Sani. Sani ya? Sani ya. Mau ngomong apa ente sama Sani? Buruan ini mau closing. Sani, jangan kasih kendor kalau yang tadi lagi deh Pak. Apa? Kan ente yang mau ngomong kan nanya kak? Sani, jangan kasih kendor kalau caption jangan lupa share foto buat suplemen pagi gitu. Oke. Oke, baik. Jadi Nanti kalau kita- ngepost sama Hah? foto ya, oke. Nanti akan dikasih ke Sani. Iya, jangan lupa video call. Enggak. Kok video call sama ente? Enggak, sorry kalau itu enggak. Enak aja itu video call sama JKT48. Kalau begitu terima kasih banyak Coachers. Sampai ketemu lagi besok di channel waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yuk. Oleh-oleh. Iya, Kendi sama Asbak. dia punya. Dia minta oleh-oleh dikasih ke dia Mas. Dustin, Jangan, gini Bang. Itu konsepnya. kajian Dengar dulu. Kalau kena gini, dia kan baru dari penjara. Kenapa lu yang minta oleh-oleh, bro? Ya dia inisiatif sendiri sih. Lah lu beli ginian kagak, gua kajian tangan di sono. Oh bagus lah, berarti lu ada keahlian di situ. Gua bilang aja gitu. Oh di penjara dia dilatih bikin asbak, bikin kendi. Hmm, Gitu. Terus sekarang dia Iya. jadi kerja jadi apa? sekarang jagain helm sih yang gua tahu. Di tikungan itu. Kenapa dia jaga helm tapi di penjara bikin kendi? Lah kan. Kan di penjara diajarin apa tadi? Di penjara kan diajarin bikin kendi sama asbak. Asbak rokok. Kenapa keluar jagain helm? Iya namanya orang pak. Iya namanya orang, ente kasih saran ke temen ente. Iya dong. Kan lu kenal, kasih saran dong. Bakatnya dipergunakan. Kata ente kan bilang tadi, alhamdulillah dia punya keahlian keluar dari penjara. Selama di penjara dia bikin kerajinan. Kalau keluar ujungnya jaga helm ya nggak usah diajarin apa-apa di penjara bro. Ya menurut secara logis gue sih, nah dia kan posisinya kan orangnya nggak terlalu besar, ukurannya agak minim lah gitu. Jadi Orangnya pendek. oh, iya. Terus? Mamat metal gitu pak. Bodoh amat Mamat Metal. Siapa Mamat Metal? Brengsek. Itu yang musuhnya Tuyul dan Mbak Yul pak. Kok musuh Mbak Yul tuh Mamat Metal ente yang bener dong bro. Itu Tuyul Mbak Yul Pak. itu musuhnya Samson Pam kok Mamat Iya itu Metal. Samson pak, segede dia. Yang pendek maksudnya agak pendek Iya. banget. Dia Kayak enggak gitu. yang enggak Iya Mamat. jadi nggak mau terlalu capek kali, makanya dia kerja sekarang jagain helm. Iya, oke, bener. Kita nggak masalah sama kerjaan bagi helm, Nggak tapi masalah. ente nggak usah pakai di awal ngomong alhamdulillah sekarang ada keahlian. Di penjara diajarin bikin kerajinan tangan. Sekarang kerja apa? Jaga helm. Nggak usah ngomong gitu dari awal ente kalau begitu. Dan kita juga sudah ada kedatangan siapa nih Cok? Ini kita kedatangan ada sesosok yang dia membawa cukup banyak perbekalan ya. Ini bukan makanan lagi yang dibawa, tapi perbekalan yang dibawa banyak banget, bro. Kita kedatangan, kenapa? Katanya dia bawa kalau mau jalan-jalan ke Brebes katanya ini. Aduh, Perbekalannya nih. Tidak Kita- nyambung. Tahu kan kalau tidak nyambung. Ada siapa Coki? ada Dustin. Pagi musdaki KTP Waduh, apa tuh? Muslim dan Coki ketemunya di TKP. Ini udah lo siapin dari tadi ya? Dari dulu dia sejak ada radio udah disiapin. Dustin lo dari mana, Tin? Dari rumah mau ke sini. Dari rumah mau ke sini ya? Heeh. Lo jadi Ozers Dustin emang menyempatkan diri ya? Heeh. Dari rumah ke sini. Lo berangkat jam berapa tadi?
Berangkat sih ba'da subuh. Jam. Oh, sekitar 6:30. Waktu itu Setengah 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Waktu pada subuh. Lagian pada subuh jam 4, bro. Lo salah lo kalau gitu-gitu gue lebih percaya Muslim daripada ente. Ada punya dalil ya. Iya, pada subuh memang jam 7 pagi pada subuh setelah subuh. Tapi kan terlalu jauh. Terlalu jauh. Lo berangkat Istilahnya before sholat adha ya. gimana? Sholat apa ndak? Duhur. Enggak, sebelum zuhur. Duha. Iya, Sholat itu. adha gimana? Natin. Before. Itu Islam apa? Lo berangkat ke sini bawa motor atau naik online atau naik kendaraan umum? Naik yang cepet, naik drone lah. Ya ampun, naik drone, melucui. Tapi walaupun begitu, Dustin kesini bawa makanan banyak banget. Tadi kan Yoi. udah di videoin ya di Udah di Twitter. video, lihat cek Twitter saya ya. Itu ada Cadbury, bawa lagi Ultra Milk yang gede, gokil. Yoi. Bawa Fruity 4, bawa 4 atau 5 tuh? Bawa 4, gratis 2. Ya. Ada beli 1 gratis 1 soalnya. Iya, Jadi tuh. dia beli. Terus dia bawa Ada-ada, lagi coy. Oreo, keripik Darjo. Kriuk Darjo. Kriuk Darjo. Lucu. Coki denger nama Hindun lo kita. Ada bro. Enggak. Soalnya itu dijadiin contoh buruk ya. Emang itu kan contoh buruk. Iya Udah gitu sih. di prank yang waktu di video itu jadi gue lucu. Abu Lahab. Itu Lahab. penipu-penipu di zaman Nabi bro. Oh. Makanya. Iya. Iya. Si doi kan A sama-sama A. Abu Halilintar. Iya. Aduh lucu banget. Tadi kita masih ngobrolin tentang yang namanya fobia. Tadi kalau lu nggak punya fobia apa ya Slim ya? Enggak punya oh. Ini coba gue liat nih yang mention di Twitter soalnya lumayan banyak nih. Ini nggak ada yang ditelepon nih hari ini nih. Eko. Bukan, si Dustin paling nanti kita telepon. Justin. Habis ini. Ini ada yang... Dia kemarin kan mention aneh juga tuh kemarin dia. Iya, Dustin kadang... Ini kita baca sambil bacain mention ya. Yoi. Yang masuk. Dari Alif Haryanto. Langsung ada yang mention bro. Siapa? Hindun kayaknya istri Abu Jahal bro. Dua istri. Langsung diklarifikasi ya. Pokoknya antara 3 itu, Cok. Gebetannya kalau nggak salah tuh. Gue fobia sama soang. Apa Ada soang? Zul. Gue fobia sama soang. Dulu pas Layangan. kecil bokap miara soang, terus gue dikepung sama soang peliharaan bokap gue sampai nangis. Soang angsa. Angsa. Oh iya. Dikepung sama soang. Saya dari Safriar. Saya fobia sama kodok. Tapi ini ada lagi yang mention. Kenapa? Dari Renjana. Hindun istrinya Abu Sufyan. Oh, nggak tahu tuh. Nah, Hindun nih istri siapa? Hey, Hei Hindun, tolong yang bernama Hindun mention deh. Anda siapa sebenarnya bro? Kok Anda dituduh? istri Abu Jahal, istri Abu Sufyan, ini istri siapa Hindun? Hey, Pokoknya ada abu-abunya bro zaman ada dulu, bro. abu-abu ya. Itu nama orang jahat aja nih gara-gara tretan Muslim jadi Oh lagi. Oh ini. apa? Kenapa bro? Ada gosip itu anak yang dikutuk jadi pari. Iya. Gara-gara muka parinya ada pari mirip muka anak gitu. Iya. Itu memang videonya parah bro. Dikasih lagu religi. Ya ampun. Jadi astagfirullah kan jadi kita aduh masa jadi pari gara-gara durhaka. Tapi enggak ya, ini tadi barusan gua ngobrol sama tretan Muslim, video apapun kalau dikasih lagu religi, itu akan jadi cenderung ke azab ya. Iya bener. Ini misalnya nih contoh, ada video orang jalan kaki. Kalau nggak ada lagu religi, ya orang jalan kaki aja. Biasa. Pengen sehat, atau lagi pengen ke warung. Begitu orang jalan kaki ada lagu religi, kan orang ini dulunya orang kaya. Sekarang jadi pengangguran. Sekarang jadi pengangguran, ya ampun. Tolong dong ngedit. Tapi dulu karena sosmed itu masih dikit cok. Iya. Jadi begitu ada yang gitu-gitu pasti gampang. Susah Iya. cari bantahannya. Kalau sekarang misalnya ada hoax dikit kan, Aduh, klik aja mention klik aja si Dustin nih. Klik Dustin. Dustin diklik, nanti pasti muncul mentionnya nih. Lu yang bacain aja Slim, males gue baca mentionnya Dustin. Nggak ngerti gue, nggak paham. Kenapa dia nge-retweetin? Oh, atas. Tas. Tas, Tweet and replace.
Bawa. Nah, itu dah. Dia ada Dustin, dia bawa. Nah ini silakan. Gosip terabsurd yang pernah Ane baca, Manchester City kalah gara-gara Guardiola disantet dukun Afrika. Yang Ane tangkap alasan dukunnya karena nggak terima Guardiola merebut trofi Champions. Dan Ane percaya dukun sana sakti karena mantranya sempat dijadikan ilmu mainan konsol dalam game CTR. Waduh. Apaan sih Tin? Enggak, ini nggak masuk akal Tin. Udah nggak masuk akal, nggak bisa dibahas. Biasanya bisa kita bahas ya. Setidaknya masih kita bahas. Ente bilang Guardiola pakai disantet udah nggak masuk akal. Terus mantranya di CTR. Oh iya tuh. Tahu nggak itu? Iya, ya kalau kita pakai mantra itu jadi cepet terus. Babumba gitu tuh. Iya. Nggak masuk akal Tin. Percuma ente mention panjang-panjang nggak kami gubris. Ini dia ada satu lagi nih. Istri Abu Jahal, istri Abu Sufyan, ini istri siapa Hindu nih? Pokoknya ada abu-abunya bro zaman Ada dulu, bro. abu-abu ya. Itu nama orang jahat aja nih gara-gara tretan Muslim jadi terpatri di pikiran gua. Ada yang mention Abu Halilintar. Siapa tahu kan namanya begitu. Iya, kan siapa tahu. Kayaknya kalau di Aladin Abu tuh nama monyetnya, Bro. Iya. Atalahap. Ata Jahal. Kenapa lebih cocok ya? Lebih cocok. Lebih cocok, Bro. Karena dia melakukan penipuan. Karena bro. melakukan Iya kan? Prank artinya apa cowok prank tuh? Kenapa? Atalahap. Ata Jahal. Kan sama-sama A bro. Iya. Udah, jangan terusin, lanjut. Ini juga deh. Jadi inget Empok Hindun lucu banget parah namanya yang ada di Bajai Bajuri. Itu Hindun. Iya, kalau Hindun di Bajai Bajuri kenapa konteksnya nggak jahat ya? Oh, itu jahat juga nggak sih? Enggak. Ada yang nanya ini Hindun yang di Bajai Bajuri bukan sih? Yo, kan udah dijelasin sobatnya Abu Lahab Abu Jahal. Ada fobia ketinggian nih. Fobia kodok, fobia cicak. Ngeri banget deh. Dia fobia ketinggian, kodok sama cicak. Cukup jauh ya perbedaan. Justinus Gian, dia fotonya di candi-candi gitu. Ini ada lagi nih yang mention nih. Dari Dustin Gainby. Silakan. Aneh fobia lihat orang pakai anting magnet berbalut gesper reggae. Soalnya keinget sama karyawannya Batagor Jenggot. Kalau lagi nuangin bumbu, tangannya ikut nyelam ke kuah. Ya gua yakin Scooby-Doo juga bakalan hilang selera kalau caranya kayak gitu. Nggak kami bahas Tin. Mampus lah. Nanti udah capek-capek mention nggak kami bahas. Udah terlalu absurd tadi Tin. Pertama ya kalau kita mau beda dikit cok, anting magnet oke. Kok berbalutnya gesper reggae? Gesper kan ikat pinggang, itu tahu fungsi pakaian nggak sih Tin? Batagor Jenggot ternyata tokoh baru deh. Ada warung Uco. Yang aku tahu tuh soto Pak Kumis, oke ya kan? Bakso Pak Kumis nggak ada, Batagor Jenggot. Gak ada Selalu ada toko baru di sekampret. Iya. Aduh. Bakso alis nggak ada bakso alis. Atau yang ini bisa dipakai organ tubuh cuma kumis doang. Kumis. Jenggot Sate Pak jarang. Kumis. Sate Pak Kumis. Sate Pak Jenggot nggak ada. Jarang. Batagor Jenggot nggak ada. Batagor Cambang nggak ada. Bakso alis. Bakso alis bro. Ada bakso alis. Nggak ada bakso alis. Makanya. Nggak ada bro. Nggak ada. Namanya aneh. Nggak ada ya. Udah Terus gitu katanya. lagi nuangin bumbu, tangannya ikut nyelam ke kuah. Iya. Nggak usah lebay ente. Tangannya doang kecelup dikit bro, nggak nyelam bro. Itu ngaduk pakai tangan kalau nyelemtin. Gue yakin Scooby-Doo nggak merah bercanda ini, nggak masuk akal. Mampus ente, mention nggak kita tanggepin. Udah gitu, yang lucu masa ada umat lucu mention ke dia potongan dari siaran kita yang logika datin. Iya deh, logika Ya aja biarin nggak ada. kita, nggak usah ditanggepin ya, Biarin. Justin. La. Nggak kita tanggepin. Aku tidak membacanya, aku tidak membaca mention Dustin. Kita cuekin. Udah deh, udah habis yang mention cok. Masih banyak, cuman udah ketutup, udah tenggelam. tenggelam bro. Ini ada yang mention lagi nih, sorry, gue berusaha nih ya, biar Ozers tahu kita berusaha ngebacain. Iya benar. Ini ada, aduh susah lagi namanya, DHRF.
beli headset sama beli VCD bajakan pada zamannya. Anda nih yang membuat para seniman miskin, Reza Aditya. Dibacakan. CD bajakan. Lanjut dari mana? Sorry, sebelum lanjut dulu CD bajakan tuh sungguh-sungguh kurang ajar. Gua beli film apa di dalamnya Tantowi Yahya. Tantowi Anda Yahya. pasti memilih film yang asik-asik kan? Dulu bro, kan belum ada internet dulu bro. Tidak ada MP3, tidak ada MP4, tidak ada. Bandung biasanya. Dulu di daerah-daerah tertentu, saya tidak usah sebut daerahnya, film asik-asik dijual bebas. Iya. Sangat murah dan diskon berpaket-paket. Tapi isinya kadang berbeda. Jepang barat isinya. Kadang masih mending isinya barat, kadang Tantowi Yahya nyanyi country. Itu sangat apaan? sangat killjoy. Itu parah banget penipuannya bro. Pernah waktu itu Doraemon isinya yang tadinya sudah ingin niat tidak baik malah nonton Doraemon. Saya juga pernah terjebak. Lucu banget. Ada mas gitu doang. Berarti itu pekerjaan paling remeh. Lah, kok bisa, Pak? Ya masukin kertas doang. Kita mau nanya nih, lo punya sosmed nggak, Dustin? Punya banget. Weh, Apa? apa aja tuh sosmednya nih? Kan punya banget nih, Pasti banyak aneh-aneh dong. nih. Twitter, IG, Ya. Wah, WA. Wah. iya. WA. Nyari nyari yang simpel, Pak. Masa Instagram FB apa? Food. Ya WA, FB, IG, jangan wah. Food. Twitter nggak ada singkatannya. Twitter nggak ada singkatannya. Yang benar, jadi WA terus habis itu. Lin, Hah? Lin, Apaan? lain. Oh, Line. Line. Lin, yo. Line. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Udah itu doang. Udah aja, Pak. Nah, menurut lo, Dustin, apa yang nggak boleh di-share di sosmed menurut lo? Kalau menurut gue nggak boleh share orang, khususnya pengendara mobil yang share belanjaannya pas lagi ke hari-hari swalayan. Gimana? Sorry. Enggak, urut dulu, urut. Pengendara Menurut gua, mobil. Ya. Yang nggak layak di-share ke sosmed. Ya. Seorang pengendara mobil yang nge-share belanjaannya di hari-hari swalayan. Enggak gimana? Bro, hari itu Senin sampai Minggu doang. Hari-hari swalayan Itu gimana? ada, swalayan hari-hari ada di dekat Celduk, Pak. Apa? Enggak mungkin, Tin. Ente absurd boleh, Bro. Masa swalayan itu Hero, Ramayana, hari-hari swalayan apa? Ada, Pak, hari-hari pasar swalayan. Lu tanya aja. Gak masuk. Ciledug daerah lucu emang, tapi jangan semuanya lucu. Karena, Boleh. Pak, emang kadang Oke, aku cari ya. mingguan ke sana. Ada namanya hari-hari pasar Iya, terus swalayan. kenapa? Iya, misalnya ada di Muslim lagi cari di Google. Cari Hari-hari swalayan. adanya hari Tanu nih, Bro. Mau ente? Hari-hari pasar swalayan. Coba. Hari-hari Ada hari-hari swalayan di Google. Ntar kan belum jam 9. Oh. Bentar lagi jam 9. Bentar jam Ya 9. elah udah jam 9 sekarang, Bro. Kurang 5 Ya, menit. deket, Pak. Rumah saya sama tempat kerja ke Sandung juga nyampe. Iya, berarti aduh, itu istilah-istilah wadah Tahun untuk kesandung satu juga. kepleset juga nyampe. Tolong jangan digunakan lagi ya, Dustin ya. Istilah kesandung juga nyampe itu udah tidak viral di pergaulan zaman sekarang, Dustin. Udah nggak dipakai ya. Udah nggak dipakai itu kalau kata Muslim di tahun 1 itu terakhir kali Di dipakai. sini masih zaman, Pak. Kepleset nyampe gitu. Kepleset nyampe itu, tolong jangan ya. Ente kepleset pinter nggak kira-kira? Enggak sih, Pak. Nggak bisa ya? Ya udah benar, nggak usah dipakai berarti. Kenapa dia kepleset harus pinter? Iya kan kepleset nyampe. Dustin, lo punya teman-teman, lo punya sahabat pena nggak? Atau teman-teman yang udah lama nggak ketemu? Ya, udah. BTS Army. Army kan tentara, Bro. Karena kegigihannya. Oh iya. Karena kegigihannya untuk membela sesuatu yang sia-sia. Ini kan dia kenapa bisa menang, Cok? Kenapa? Karena votingnya dilakukan pada saat bukan jam sekolah. Iya.
Sebenarnya cara mengalahkan K-pop itu gampang. Kenapa tuh? Wajib militer. Iya. Waduh. Menghancurkan karir semua. Tapi akhirnya idola Anda akan cepat-cepat dan tewas di medan perang melawan Korea Utara. Tapi Itu jahat banget, enggak. Gini kita ini ya, kita luruskan ya. Enggak ada masalah Anda mau suka apapun mah terserah. Tapi dan memang terlihat buktinya luar biasa loh. buktinya bisa memenangkan Prestasi yang dikeluar BTS ya. iya BTS ini iya. Cuma mungkin kelakuan berbagai oknum. Oknum yang merusak nama K-popers. Padahal nggak Yoi. semua, nggak K-popers tuh cuma ada 2. Yang belum sadar dan sudah sadar itu doang. Dus, yang sudah sadar tidak lagi ngefans. Iya, enggak. Ada kok Joshua K-popers sejati, Bro. Oh iya benar. Teman kita. Alfi Sugoi juga K-popers. Dan BTS nih apa namanya? Lagu-lagunya enak. Gue bisa Parah. habis wajib militer tuh karirnya hancur semua sih kayaknya. Karena udah lama hilang biasa. Karena udah lama hilang, datang-datang sudah jadi mas-mas. Waduh. Apa akan selalu akan ada. Yoi. Di Korea Utara tuh nggak punya boyband, Bro. siapa yang sempat bikin boy band di negara yang uji coba nuklir? Ya, mau bikin boy band gimana? Lagi Berarti kalau kita pikir pakai logika, Iya. tentaranya Korea Selatan itu adalah pria-pria boyband yang dipaksa untuk jadi tentara demi kebutuhan nasional. Iya sih. Benar dong? Yoi. Berarti ada satu poin di mana tentara Korea Selatan itu ada Super Junior, BTS. ada BTS. Iya bener. Berarti Korea Utara kalau mau perang, Bro, tidak usah menggunakan senjata, pasang lagu-lagu EDM. Iya. Tentara Korea Selatan tidak bisa. Mengapa aku ingin berjoget? Bukan program Banyak soalnya. Ada Fluky. Dia bilang katanya masih aja kayak dulu. Secara nggak langsung dia bilang saya tidak ada kemajuan. Bener tuh. Masih aja kayak dulu gitu ya. Ada Dia namanya Dustin Tiffany. iya. Tapi gua nggak kayaknya nama palsu nggak mungkin. Nggak mungkin nanti namanya Dustin Tiffany, bro. So imut itu, bro. Prestasi terbesar aneh kalau Grab atau Gojek nanya jalan gua kasih tahu. Selagi wawasan arahnya memang paham dia mau kemana. Sama bangunin orang sahur bareng kawan tiap rumah aneh pasangin petasan korek supaya pada bangun dan harunya mereka menerima karena alasannya logis kecuali rumah lansia. Harus Dustin ini harus dibagi-bagi dulu juga. Iya. Harus dibaca dari awal. Ada part-partnya dia nih. Iya, coba. Prestasi pertama dia adalah Hah? kalau naik Grab atau Gojek Iya. nanya jalan, gua kasih tahu selagi wawasan arahnya memang paham dia mau kemana. Oke, Iya, ini masih iya. masuk akal. Ini masih masuk Meskipun akal. nggak penting nih. Iya. Ente ngasih tahu Grab jalan itu memang wajib hukumnya. Kalau Grabnya nggak tahu, ente nggak kasih tahu, terus ngapain ente naik Grab? Kemana tujuan? Lah iya dong. Ente mesen Grab, Grabnya nggak tahu, ente-nya nggak tahu, kemana tujuan ente? Ya diem dong, gak jalan-jalan. Kewajiban Anda memang harus ngasih tahu. Iya. Belum termasuk prestasi. Prestasi memang mandra kan? Iya. Ini ada Fluky tadi di atas. Bukan ya? Dia bukan. Masih bagaimana? Bukan. Dia mau ditelepon nih, bro. Oh iya, nanti deh. Aduh, sorry, nanti kita telepon pokoknya next. Gua resah kalau teman-teman dari siapa nih? Dari Nair Markobar. Iya. Selanjutnya adalah bangunin orang sahur bareng Bareng kawan. kawan. Tiap rumah Ani pasangin petasan korek supaya pada bangun. Dan harunya mereka menerima karena alasan logis-logis pala ente. Yang namanya sahur ya sahur-sahur. Kalau ente setelin petasan korek, masa logis emang kampungnya di kampung aneh nih, Bang. Masa setelin korek ya, petasan kata orang kampungnya logis kecuali rumah lansia. Nah, Iya. memang harusnya ente di rumah lansia aja, Tin. Setelin petasan serengdor tau gak sih? Tuh arahin ke kakek-kakek tuh. Bangun tidur lagi selamanya. Karena kaget. Aduh gila. Tapi ini cukup prestasi ya, cukup. Kalau gitu harunya terharu loh warga-warga Iya, kampungnya lo bahasa dibangunin. aja. Aduh, Dustin Tiffany namanya. Aduh, Namanya Dustin Tiffany ya? nggak cocok lo nama lo Dustin Tiffany.
Dustin aja gue yakin bukan nama asli, bro. D-nya aku pikir ya kalau baca Dustin kalau mention D-nya tuh kan Dustin. Aku Iya. kebacanya Dungu loh, Dungu. Sorry Tin, sorry aku nggak menghina ente loh. Cuma aku kalau ente mention DU Dus itu kan aku baca Dungu ente Tin. Tahu Dungu nggak? Dungu tuh kalau di kitab-kitab tuh Jok. Bebal gitu. Bebal, Dungu. terus keras kepala, Nah, ya udah setara iya. gitu ya. Aduh gila gue capek Tin, banget. ganti jangan Dustin Tiffany ente. Iya, ganti. Dunya Dungu ente. Pokoknya langsung aja mention ke Twitter kita di Etos Radio Jakarta. Pakai hashtag Chaos Morning Show, tetap di sini sampai jam 10 pagi nanti. Kau yang kini. Hai Ozers, kita mau dengerin terus. Black drama, Iya. wah ini dia drama roster change setelah TI itu paling the best. Oh ente nggak tahu pasti. Nggak tahu nih gue. TI itu the international Dota kemarin, jadi ada pergantian pemain gitu. Iya, kenapa ada kontroversial? Ya, cukup mengejutkan ya tim-tim legend tiba-tiba berubah, pindah-pindah gitu pak. Oh, transfer pemain. Iya, istilahnya tuh ya change roster, Iya, ganti-ganti iya, iya. gitu. Oke. Ini ada Fluky, halo Fluky, selamat pagi. Ini yang suka ngerekam-ngerekam Iya, ini ini kita. kita salah satu Ozers yang cukup berpengaruh ya. Berarti kalau ada masalah-masalah penista, dia memegang kuncinya. nih. Iya nih Fluky nih. Fluky. Tolong itu jejak digital kami Fluky. Hey, ada Tolong yang direkam yang bagus-bagus aja ya. Iya, yang ke-appreciate ngomong. yang misalnya lagi ngomong aku cinta Republik Indonesia. Nah, aku orang yang toleransi. Nah, Aku bukan radikal. Nah, Iya. tolong itu yang tadi itu yang direkam ya. ya, tolong aku cinta ormas. Iya. Coki cinta Arab. Iya. Ini ada Tolong. Fluky bilangnya apa katanya? Dia bilang nggak jauh-jauh sih drama hidup sendiri juga saya suka karena membuat hidup lebih berwarna. Oh ini keren ya. Kemarin Fluky Menikmati. itu dia ada di open mic Depok kan gua kan datang jauh-jauh. Gokil lah pokoknya. Makasih ya Fluky ya. Oh ada di real life. Dia datang. Iya sih. Ini cuma yang di bawah tadi apa di bawah? Bukan ya? Enggak suka drama soalnya enggak keren. Oke. Nggak apa-apa, bebas. Rian Dasari. Itu juga Ozers yang sering mention tuh. Ini yang jelas bukan drama Korea karena Selanjutnya adalah ada korban banjir. iya, Nah kalau ditolong dia nggak gagal ya. dia gagal jadi supir angkot. Kalau ada korban banjir tolong. Aku Iya. tidak akan menolongmu. Lebih baik aku mencari nafkah. Nah, ini Anda lolos jadi supir karena angkot. ignorannya tinggi Betul. banget. Ada orang buta ke arah-arah sumur kan jalannya. Malah dituntun ke sumurnya. Ini mungkin. Karena gue nggak ngerti kenapa sudah gitu supir angkot itu sebenarnya kalau dia nih gue ada tips nih. Misalnya lo berantem nih sama supir angkot ya. Ya. Kan lo resah nih sama supir angkot kan. Nah. Misalnya dia galak sama lo. Apa lo gini. Lo teriakin aja. Apa? Tunjukkan surat-suratmu. Ampun. Ngebut pasti dia ngebut. Ampun. Ya, ampun. Jadi tapi mungkin ini SIM juga STNK belum tentu punya bro. mungkin juga ini evaluasi buat pemerintah juga. Iya. Kasih solusi ini gimana? Soalnya angkot nih kalau nurunin penumpang kan di mana-mana, Pak. Iya. Ngetem juga di mana-mana. Tapi kadang kita harus fair juga. Penumpang juga kirinya nggak kira-kira sih. Iya sih. Anda juga kalau jadi penumpang, kirinya jangan saat lo turun di situ, terus kiri di situ dari jauh-jauh. jangan kalau bisa Pak di depan kiri nanti ya. Nah, itu Gitu. masuk akal. Kalau kiri Pak, Kalau langsung lagi banting setir ke hening, kiri, gokil. Hening. Kiri. Wah, apalagi cepet. Kan supirnya langsung. Itu supir aku curiga di Cok. Iya. Mobil angkot itu Heeh. rem, lampu sennya jadi satu, Pak. Iya, Gus. Jadi Iya. langsung nah gitu. Jadi kalau ada yang teriak kiri, otomatis tuh Enggak, belok tapi sendiri. kenapa penumpangnya brengsek banget sih? Emang udah. Emang pengen ngomongnya mendadak. Udah gitu nggak jelas, cepet lagi. Iya, lagi Kiri, lengah. Lagi lengah gitu. Iya. Kiri. Iya. Makanya sembarangan berhenti ya. Bisa jadi itu karena ininya. Kalau keresahan terbesar gue adalah dilupakan orang, Pak. Dilupakan orang. Itu drama banget sih. Bukan drama, bro. Apa? Kita tuh, gue pengen orang tuh mengingat gue. Iya. Dilupakan itu nggak enak, bro. Iya sih. Makanya tapi gue pengen diingat dengan cara-cara yang sesuai koridor. Misalnya bikin konten-konten di YouTube. Iya, benar. Yang wajar gitu, membuat karya-karya dalam Majelis Lucu Indonesia berstand up. Jadi orang tahu, oh ini Coki, si penista. Iya. Jangan karena pengen diingat, Iya. jangan ada gubernur ditempeleng. Waduh, itu mohon diingat dan dibully Anda. Nah, bagaimana dengan Oh iya. Dari ayam nair. Dulu pas SD gue sekolah sambil jualan kelereng. Iya. Anda sekolah apa?
Jual makan oke, jualan kelereng. Yang gua tahu kalau zaman dulu tuh kalau sekolah ada ke kelas bawa bekal isinya lontong. Ya, Ini ya. lontong buatan ibu aku, apakah Anda ingin membeli gitu kan? Jualan zaman kelereng. jualan kelereng. Di Yois Band aja si Bayus Kakek jualan nasi uduk kan di Nasi sekolah pecel, kan. pecel. Pecel, kenapa Anda jual kelereng? Duitnya dulu gua beliin Tazos Pokemon. Barangnya udah nggak ada. Dulu disita dan dimusnahkan guru SD. Waktu ada isu Pokemon artinya aku Yahudi. Aduh, ini lucu banget. Nair, isu dari mana Pokemon? Gua artinya aku Yahudi. Bener, Nggak masuk bro. akal. Nih ya, Hah? biar Pokemon aku Yahudi. Nggak mungkin. Enggak, dulu ada, bro. Dulu biar lo tahu ya, yang dibilang itu ada berbau-bau setan itu Pokemon, aku Yahudi, sama Tamagotchi. Yang katanya game-game penyembah setan gitu. Kok di Madura nggak ada isu Di begitu? Madura, pertanyaannya Tazos masuk nggak? Tamagotchi itu dulu Tamagotchi di ada Madura, nggak di Madura? yang dipelihara toke dulu. Stalking can be fun on Instagram. Dari Hua Qinglung ya namanya bro. Hua Qinglung. Hua Qinglung. 2018 ada yang bernama orang Hua Qinglung. Ada teman saya fobia sama uang. Kalau pegang uang pakai tisu, ya Allah. Ya ampun. Tapi enggak ada. Kok bisa sama uang fobia? Bukan kotor, kuman. Oh, ya nggak fobia, hati-hati namanya tuh. Bukan sama ininya. Dari sender tembok, saya punya fobia tiap awal bulan soalnya awal bulan bayar kosan, terus fobia akhir bulan juga penderitaan anak kos, saldo ATM menipis. Itu kepada koreksi diri Anda aja dulu. Anda yang miskin. Dari Akang Flynn, fobia akan orang-orang random yang kalau upload instastory semuanya disensor. Wah, Aduh, udah bagus. kita bahas nih. Ini dari gue ya, sambil lo nungguin ini. Soalnya gue juga satu lagi, gue kayaknya punya fobia berenang malam-malam di laut. Ya, Takut gue. aku juga takut Pak. Ente laut apa yang dibuat renang malam-malam, bro? Enggak, soalnya kalau berenang malam-malam di laut tuh gue ngeri Takut monster, ada bro. apa deblusi, Iya, enggak. Sekarang gini. gurita gitu ya. Gurita gitu loh. Kayak Iya. lo kalau lagi berenang di laut malam-malam tuh kayak ada yang lewat. Karena jarak- gitu tuh ngeri banget, bro. Jarak pandang sempit karena Cok. Yoi. Jadi nggak kelihatan. Lo terakhir kali berenang di laut kapan? Lo pernah berenang di laut? Nggak pernah gue berenang di laut. Lama aku Cok. Di Dufan apa? Ancol itu kan laut juga, bro. Kok lah, iya sih. Pantai sih. Tapi lautnya Pantai hitam di Ancol. Ditipu aku dulu, bro, diajak. Kita ke pantai kan. Aku pikir kayak di apa TV-TV ya kan, di Ancol. Wah, aku akan ke Ancol. Pantai hitam loh. Ditipu. Iya, memang di sana. Tahu lagi ayo kita ke pantai, bro. Aduh, gue itu ironis sih. Jadi itu di pantai itu tapi ada solaria. Orang ke pantai makan solaria. Apa khas pantainya apa ya? Terus pantainya apa? Solaria. Gue inget di Ancol itu jadi ada solaria depan Iya, ada. pantai gitu. Wadau banget. Langsung aja dari terakhir nih Cok, dari Dustin Gainby. Silakan. Anefobia lihat orang pakai anting magnet berbalut gesper reggae. Sampai sekarang yaitu gua kehilangan jutaan rupiah akibat judi. Waduh. Kalau bisa balik ke masa itu pengen gua tamparin diri gua sendiri. Judi Iya. nggak kira-kira, bukan nggak kira-kiranya masalahnya. Yang harus Anda lakukan jangan judinya, jangan menyesal karena kalah. Iya. Yang harus Anda sesali dari sebuah judi, itu judinya jangan dilakukan. Betul. Judi itu haram. Jauhkan Banyak mudorotnya. banyak mudorotnya. Jauhkan judi dari aktivitas kita. Betul. Bahkan kalau Anda berjudi pun duitnya Anda pakai amal tidak akan diterima itu. Nggak, dia. Jangan pernah gunakan duit menang judi untuk perbuatan baik. Iya. Kasihan orangnya, bro. Iya, dia nggak tahu duit haram kan. Yoi, bro. Anda duit judi dipakai bangun masjid. Oh, masjidnya ngadep timur nanti. Karena nggak barokah. Nggak duitnya. barokah. Jangan. Itu duit haram. Hindarkan. Ini ada Lanjut. juga katanya kenyataan yang nggak bisa gue terima adalah setiap pagi gue streaming Os Radio Jakarta selalu nggak bisa. Kemarin bisa. Kemarin sih, bisa, bro. Pas bagian Sinyal Anda tuh, mungkin. Anda setiap hari nggak streaming mungkin orang Aceh Anda. Iya. Makanya agak blur-blur ya suaranya. Kenyataan yang belum bisa gue terima, Jakarta punya gubernur kayak gini, and Jawa Barat punya gubernur kayak gitu. Karena apa? Karma. Karena Karena gue sering cengin Bekasi. Tolong kami no komen kalau permasalahan gubernur. Iya. Daripada izin siaran kami dicabut. Betul.
Saya cinta Anis Sandi. Iya. Aku cinta keputusan-keputusan Jakarta. Iya, keputusan dagang di trotoar. Iya. Ngecat warna-warna LGBT. Iya. Itu bagus sekali. Tidak ada yang salah dengan keputusan di Jakarta. Iya. Langsung ada juga teman sebangku pas sekolah yang dulu cupu dan mukanya ada tompel. Sekarang pas gue buka akun Instagramnya dia kerja di stasiun TV jadi kreatif produser. Anjay. Kenapa ada tompel? Gak perlu keterangan itu. Kenapa Gak keterangan perlu. ada tompelnya harus Anda sertakan, tolong. Dengan kebencian Anda aja nih. Kenyataan yang gak bisa gue terima sampai saat ini, terlahir miskin. Ya Anda berusaha dong buat ALFK. Hei Anda, ini ada banyak banget nih mention nih. Ada Ed Fluge, dia bilang katanya pernah berantem karena saya bercandain idola K-popnya. Padahal saya juga suka dan sampai sekarang belum baikan. Ini dia nih memang nih. Ya, kalau Anda bercandain K-pop yang marah K-popersnya, tidak salah. Anda tidak K-popers selalu salah. K-popers sosok. Dan kita tidak takut ngomongin K-popers. Kenapa? Sekarang karena masih pada sekolah. Iya. Tapi dia juga suka tuh katanya. Iya nggak apa-apa. Makanya dia suka. Iya, berarti K-popers yang asik nih. Oh, yang asik. Ini K-popers yang asik adalah yang bisa bercanda. K-popers yang asik. Ada. Ibu sangat langka, Bu. Iya, kan K-popers kan kata lainnya adalah tidak asik di pergaulan. Iya. Ada Kalau nongkrong-nongkrong mau ngebubarin tongkrongan, Iya. bahas K-pop. Iya. Kalau Anda ditilang polisi, Pak saya K-popers disuruh jalan. Iya. Demo-demo rusuh, teriak, saya K-popers, rusuh. Iya. Bubar langsung. Bubar, iya. Anda maling dipukulin warga, tapi saya K-popers. Warga nggak jadi pukulin. Sangat tidak asik. Lempar ke jurang. Langsung dari sana nih. Ini ada Ed Cadah. Gosip kalau keluar rumah pas maghrib bisa diculik sama wewe gombel. Kalau itu bukan gosip, seharusnya wewe gombel dibudidayakan Pemkot untuk mengurangi kemacetan saat maghrib. Ini ada berita lagi, Cok. Iya, coba. Lucinta Luna bisa mens katanya. Ya Allah, ini gosip yang ada lagi videonya. Yo. Ya Allah, Lucinta Luna bisa mens Iya, dari kuping. Yang tidak terlalu tahu sinetron sangat detail menceritakannya, sangat detail. Yang absurd Anda, Wabun. Itu absurd dari mana-namanya ya sinetron begitu. Ya gitu ya. Bawa sama orang lain ini terus nggak diajak cerita aja langsung. Waktu itu ada adegan masa udah lama nggak kenal diajak aham-aham nggak mau langsung begitu, Bun. Nggak usah cerita cinta suci awalnya cewek ini. Intinya yang aneh apa? Bagian nggak mau diajak aham-aham kan? Iya, banyak. Langsung ke situ, Bun. Ya, Wabun. Mas Muslim nanti kalau semuanya sudah menikah lah ngerti gimana harusnya nggak jadi itu gimana. Iya. Tapi itu enggak Kok bisa aku menikah urusannya, Bun? Kan ente di sini tugasnya. Ya, gitu. Itu sinetron tuh mewakili perasaan pria yang sudah menikah gitu loh, Bro. Emang gimana sih kalau diajak menikah Mas mau aham nggak jadi? Kenapa nggak jadinya? Ya kesel. Apa? kesel katanya dia kalau kayak gitu, kesel katanya. Iyalah sebelah. Enggak, tapi kalau gue sih yang Kok jadi menarik ceritain diri Anda di sini? Tugas Anda di telepon, Bun, itu cerita sinetron yang berhubungan, ya kan? Ini apa sinetron absurd? Kalau Anda nggak jadi aham ya urusan Anda, Bun. tapi Urusan tau gak, Anda. yang lucu tuh dari si Wabun nih ya, gue lucu banget sama Wabun. Dia bilang gini, gue tuh nggak suka sinetron ya, tapi ada nih cerita nih namanya Cinta Suci. Betul. Jadi begini, jadi ini. Sangat tahu sekali Mas Wabun. Ini pasti Mas Wabun nih tipe-tipe yang gini. Apa nih sinetron jelek? Tapi ditonton. Tapi ditonton sampai iklan-iklan. Sampai tahu loh kejadiannya. Enggak, intinya dia mau cerita kalau ada adegan aham-aham nggak jadi karena nggak mau. Karena dia nggak enak kalau begitu kan ente ya. Tapi nggak apa-apa Mas Wabun, karena memang gue setuju sama lo Mas Wabun, karena memang sinetron itu kadang suka aneh. Kita udah tahu nih sinetronnya wadaw nih, tapi kita tontonin terus. Nggak bisa. Ada Aksari dengan akun Twitternya _Aksari, dia bilang katanya dulu prestasi terbesar gue adalah bisa dapat gelar S2 saat umur gue 26 tahun. Gokil bro.
Padahal dulu waktu SMA gue anak yang bandel, suka tawuran, and suka bolos. Sekarang prestasi sebesar gue adalah bisa jadi GM di perusahaan gue saat umur gue 33 tahun. Orang bilang mimpi gue ketinggalan, tapi lihat gue sekarang. Anda boleh sombong ya, tapi apa Twitter Anda itu ini lagu Aisyah itu. Yang Aisyah, Abdullah. Iya, Abdullah. Anak Iya. kecil di Abdullah. Iya. Saya tidak cukup percaya Anda sekarang S2 dan menjadi GM. Karena selera orang itu berpengaruh. Kalau Anda sampai memasang lagu-lagu anak kecil yang Abdullah itu, yang kaget, gugur S2 Anda gugur. GM tidak perlu Anda bakmi GM balenya. Coba buat Aksari, buktikan coba sama kita di tweet pic ya. Iya, tweet pic ijazah S2-nya ya. Ya, sama sekarang GM apa Anda GM? Pom bensin eceran juga GM. Lanjut. Apa? Gue fobia juga sama orang bencong itu bang. Fobia bencong. Fobia Iya, Bang. bencong. Malam-malam itu pulang kantor bang, dia ngamen, aku langsung lari terbit-bit bang sampai jatuh tuh. Oh. Saking fobianya sampai sekarang pun takut itu bang. Oh, iya. Iya. Terus sejak itu pensiun langsung bro. Habis aku tak ada uang, aku kasih 100 perak, dia marah-marah. Woi kata, apaan nih 100 perak kagak laku? Gitu bang. Ya iyalah. Apa sekarang benda yang bisa dibeli dengan 100 perak apa bro? Harga diri Anda paling doang bro yang bisa dibeli dengan 100 perak. Udah nggak laku dong 100 perak. Dia bilang kecing aja tak dapat ini tuh cepet ini. Iya mohon maaf ya, bencong tuh udah mengabdikan diri kerja gitu, udah dandan, dikasih 100 perak, marah, ya Anda yang salah. Kok? Dan namanya kita kan ngasih seikhlasnya bang. 100 kenapa dia tak mau? Iya, aduh, nggak masuk. Kok ente mata uangnya apa sih mata uang ente? Rupiah kan? Iya bang, ini Sa. Iya, 100 tuh kecil kok. 200 meter tinggi kok. Tolong ente bedain mana mata uang, mana ketinggian, oke? Oke, thank you ya, Eko ya, Penutup lah bang. Oh iya, iya. silakan, boleh. Minum es tebu di pinggir jalan. Cakep, Jangan lupa makan roti buaya. cakep. Terima kasih kupersembahkan untuk kalian semua yang di sana ya. Wih, Terima belakang. kasih lah bang. iya, Belakang kayak nggak pas gitu. Buaya ya, yang di sana ya. Nggak apa-apa lah bang. Boleh. Boleh. Enggak, yang lucu si Eko nih kalau lagi ngobrol pakai logat Batak keren. Iya. Begitu pantun logat biasa. Belum ada pantun Batak. Thank belum you ada. ya, Eko ya. Ini kok, lo punya fobia nggak kok? Kalau aku ini bang, emang dari dulu suka pernah fobia sama ketinggian bang. Oh, pernah ada pengalaman buruk nggak sama ketinggian? Oh, dulu pernah naik kereta yang di atas gantung itu bang, sampai sana nangis bang. Waktu ikut sama mama, waktu masih sekolah SMP itu. Oh, lo Sampai naik. teriak-teriak, apalagi yang komedi putar yang di atas itu, yang kayak kandang burung gitu loh bang. Oh, itu di mana lo naik di mana? Di Taman Mini ada itu bang. Oh, kereta Sama di Pasar gantung, Malam juga banyak. Iya, kereta gantung ya, ada iya. relnya. Oh, gara-gara itu lo dipaksa naik sama nyokap lo, terus lo jadi nangis-nangis, terus lo jadi fobia ketinggian gara-gara itu. Sampai sekarang pun fobia sama ketinggian bang. Oh, paling maksimal ketinggian berapa lo fobia? Lebih dari 200 meter itu bang. Brengsek. Semua orang 200 meter juga deg-degan bro. Itu gak fobia, akal sehat. Emang ente petugas sutet. 200 meter apaan ente? Kereta apa bro, yang namanya fobia ketinggian apa 5 lantai lah, oke lah Jok ya. 200 meter emang ente manusia apa yang nggak takut 200 meter? Tolong, ente lagian komedi putar di mana 200 meter bro? Apa namanya komedi? Di pasar malam banyak bang. Lagi Gak ada di pasar malam 200 meter, Nggak Eko. ada. Eko nih gue Ada, kasih Bang, tahu. lo bikin Iya, sendiri gue gitu, ngerti Bang. ada. Itu Monas aja cuma 100 berapa meter kok. Iya. 200 meter tuh 2 kalinya Monas. Yang bener, ente gara-gara mengklaim diri gaul kayak begini ente. Tolong, kita tuh pakai ukuran meter, ente apa desimeter? Ada selain itu lo apa lagi? Apa lagi Eko? Aduh Eko lucu banget brengsek. Apa? Gue fobia juga sama orang bencong itu. Kami waktu kecil apa lagi? Gue dari zaman-zamannya dulu gue nggak bisa naik sepeda. Ya, Akhirnya gue dulu beli sepeda BMX yang harganya mahal. Dibeli, dipamerin ke temen gue. berapa sih mahalnya?
Zaman dulu kan beda dong. Zaman dulu aja 1 juta tuh udah mahal. Zaman Iya, dulu berapa berapa harganya? Ingat nggak? Zaman dulu itu sekitar paling enggak 800 ribuan kalau nggak Iya, salah. cukup mahal Oke, tuh. sepeda. Soalnya belinya jauh Di mana belinya? di luar kota, makanya mahal. Enggak dong, yang dihitung tuh cuma harga belinya, jangan ongkosnya juga dihitung, bro. Yang sekian ongkos jalannya gue itu mahal. Belum nyewa mobilnya. Ya bukan urusannya kita, bro. Ente belinya harganya berapa? Jangan hitung ongkosnya juga dong. Kalau semua dihitung ongkosnya, ya jadi mahal banget kok. Terus Gue beli 800 ribu, belum nyewa ongkos mobil ya. Enggak. Makanya lebih dari 1 juta itu gue beli, Bang. Enggak ada urusannya kenapa uang makan ente tambahkan ke harga sepeda. Sepeda 800 ribu ya udah, nggak usah cerita ongkos berapa, makan di mana, itu tidak ditambahkan, bro. Harga berapa? Aneh sekali jawab semuanya harga. Harga 800. iya dong. Ditambah uang makan, ditambah nyewa mobil. Ya nggak termasuk. 1 juta itu, Bang. Kok uang makan jadi harga sepeda? Emang ente gara-gara pakai Alan Walker nih. 1 juta itu. Iya, tapi nggak ada urusannya kok. Terus kalau sekarang yang lo suka pamerin apa? Katanya kan dari dulu sampai sekarang suka pamer-pamer kan? Berarti sekarang masih suka pamer-pamer. Kalau sekarang apa tuh kok yang suka lo pamer-pamer kok? Sama tetap sepeda, karena gue hobi jalan-jalan naik sepeda. Sampai sekarang pun Sepeda yang sama? sepeda. Sama. Iya, tidak bisa Ente dipamer. jadul, namanya jadul. Itu kan udah dulu 800 ribu. Pamer di tahun dulu boleh 800 ribu, bangga. Sekarang 800 ribu apa? Di Cibubur mata uang nggak berkembang ya? Nilai mata uang tuh naik kok 800 ribu di zaman ente kecil boleh dipamerin. Sekarang sudah 2018. Pantes ente masih menganggap Eko Santoso gaul namanya. Gara-gara masih merasa punya sepeda 800 ribu. Gua kira dia beli lagi yang baru. Yang 8 sekarang. juta lah, boleh dipamerin. Sekarang sudah 2018. Pantes ente masih menganggap Eko Santoso gaul namanya. Gara-gara masih merasa punya sepeda 800 ribu. Gua kira dia beli lagi yang baru. Yang 8 sekarang. juta lah, Yang 8 ya. juta. Iya. Ya kalau ente masih memamerkan sepeda 800 ribu yang ente beli pada saat ente kecil. Ya kan Bukan pamer, Anda tidak. Ini pamer gue sepeda dari zaman dulu. Lu masih punya sepeda nggak? dari Iya, zaman enggak dulu? gitu. Gituin. Justru ente kalau pamer barang kolot itu udah kolot. Tapi dia malah ini senyum-senyum sendiri, Bang. Iya, karena Senyum sendiri itu nyindir ente, bro. Tidak semua senyum itu seneng kok. Emang ente ini telat, logika telat. Orang ente kalau pamer nih sepeda zaman dulu 800 ribu. Teman ente senyum-senyum karena seperti Eko sudah gila. Bukan karena dia senyum bangga sama ente. aduh. Senyum bangga, Bang. Iya, itu bukan senyumnya, bukan senyum ini kok. Bukan senyum seneng itu kok. Aduh, Kemarin itu dibilang gaul gara-gara salah kostum. Ngerasa, aku dia gaul suka beneran. salah nangkep makna orang lain. Ente belajar komunikasi nggak sih, korespon manusia itu harus ente bedain. Kalau bagus nih senyum-senyum. Nggak semua senyum-senyum tuh berarti positif, bro. Aduh, terima kasih Eko Oke, ya. Ko. Thank you Eko ya, gokil ceritanya. Emang Eko nih berarti dia suka pamer-pamer ya. Yoi. Sampai ketemu lagi Ko ya, sukses Tutup, terus. pantun. Pantun dulu silakan Ko. Beli burung irian di pasar Cikini. Cakep. Cukup sekian dari Eko Santoso gaul yang baik ini. Pas-pas. Kan nggak pernah lupa gaul, Bang. Oh iya, boleh. Nah, itu lupa beli sepeda baru. Ya nanti belilah. Jangan 800 ribu ente pamerin. Thank you Eko. Aduh, si Eko gua kira. Aku pikir ya hari ini, bener nih Eko nih. Iya, dari tadi ngomongnya bener bro. Bener, Dari tidak awal Tamiya, kan Tamiya bener. oke bener gitu, bener. Sepeda 800 ribu, Sepeda 400 bener. Terus tapi sampai sekarang kan dia bilang gue sampai sekarang tuh masih suka pamer. Oke. Terus yang sekarang dipamerin apa? Masih sepeda. Yang sama. Ini dia. Aku tanya nih, Ah. maaf ya Mbak, ini kira-kira ada bau apa ya? Kok cium ke joknya bau begini ya? Bilang gitu. Oh ya Mas, maaf. Jadi saya buru-buru nggak cebok ketika boker. Bilang begitu Mas, dah. Nggak masuk akal. Ente nggak masuk akal kok. Ente udah cerita panjang-panjang nggak masuk akal. Itu katanya kabit sirit.
Nggak percaya. Ente jangan menambah isu-isu ya. Sekarang di Gojek lagi kena isu LGBT. Sekarang driver kecirit apa ya maksud aku? Itu kan ketika apa? Karena apa? Karena air Cepirit mata bukan mati. cepirit yang bener, cepirit itu yang bener, bro. Ya, Bukan itu maksudnya begitu. bukan ceririt, apa tadi cepirit? Enggak, ente cerita panjang-panjang nggak masuk akal ente. Ingat, sekarang lagi Gojek lagi kena isu LGBT ya. Ente jangan tambah-tambahin driver cepirit ya. Udah cerita-cerita driver. Kejadian pernah aku alami. Yang lain. Nggak masuk akal kejadian yang lain ada nggak? Yang lain yang lebih masuk Udah akal. cerita driver cantik, seksi, putih, bersih, cepirit. Enggak. Tolong nggak masuk akal. Nggak percaya gue. Kita tahu ya bedanya masuk akal dan enggak ya. Coba Ente yang jangan- lain. Ya saking baunya banget sampai aku muntah-muntah itu bang. Nggak masuk akal. Ente tidak bisa menceritakan hoax di sini ya. Polisi lagi memerangi anti hoax, ente nelpon Austradio mau cerita hoax. Kenapa harus tadi bau Dia cepirit? semua tentang bau-bau. Sekarang bau kele. Enggak, yang lain kok, yang lebih masuk akal kok. Itu masuk akal bang. Cuma di sini doang orang cerita dibantah, enggak. Yang lain yang tidak di sini doang orang cerita dibantah, enggak. Yang lain yang tidak ada hubungannya dengan bau-bauan. Yang lain. Ente harus cerita sampai masuk akal baru kita tutup teleponnya. Kalau enggak ente tak teleponin terus nih. Nanti kita teror ya kalau Kita teror. Kita akan tempat-tempat. Cerita lain. Ya. Yuk, kita Cerita tunggu. lain. Ya, Yang benar. yang benar. Aku ceritain ada nih bang. Nah, Coba. Ketika naik ini mobil oke. Boleh, ya. taksi online. Oke. Boleh. Gimana? Kita itu ketika aku buru-buru dari konter ke mau naik kan, aku lupa bawa dompet itu bang. Oke, Nah, masuk akal. ini masuk akal. Masuk akal. Lanjut. Ya, Oke, terus. Aku lupa bawa dompet. Ketika nyampe kan, Hah? nyampe ke tempat tujuan aku ini, Ya, Ya. terus aku tanya berapa ini bang? 35.000. oke. Iya. Terus aku bilang, aduh pak, maaf ini, dompet aku ketinggalan. Tadi aku buru-buru, aku ini cuma ada 5.000, ini gimana? Bilang gitu kan. Apa mau tunggu sebentar? Bilang gitu. Aku telepon dulu saudaraku atau temanku biar datang ke sini. Bilang gitu kan. Tuh mas, ini nggak bisa ini, soalnya ini buru-buru gitu kan. Udah gitu, istri saya juga mau melahirkan nih buru-buru. Kalau enggak, apa yang bisa digadaikan? Bilang begitu bang. Gak masuk akal, tambah gak masuk akal. Suami mana yang narik saat istrinya melahirkan kok? Ente udah driver cepirit, bapak-bapak bau kele, sekarang driver melahirkan. Enggak, wes, udah 3 kali kesempatan ente kok. Kali ini cerita ente nggak ada yang masuk akal kok. Nah, Masuk 3. akal bang. Masa cerita ente nggak ada yang Masa lagi harusnya dari awal dia nggak narik dong kalau Nggak narik bro. Ya, Istri udah mau siap-siap melahirkan. Itu mendadak bang, mendadak. Tapi Jadi, setidaknya udah kalau dia standby, masih kan? sakit, bang. Kenapa pas ente yang naik? Udah istri melahirkan, dapat penumpang kayak ente. Aduh, Jadi anaknya. ketika, oh ya ini maaf nih, tadi orang tua saya nelpon, buru-buru, karena istri saya masuk ke rumah sakit harus melahirkan. Gitu bang, ini bukan hoax, ini bisa nyata ini. Oh. Enggak, tapi aku nggak Jadi percaya. ketika aku mau bayar, dia ditelepon. Dan akhirnya Terus solusinya gimana? Solusinya gimana solusinya? Terakhir, terus ente bayar bang nggak? Akhirnya aku bayar apa? Akhirnya aku bayar pakai jam tangan bang. Nggak masuk akal. Nggak, wis. Aku pikir ente bayar 5.000, berarti masuk akal ya? Iya. Itu ente Aku kasih 5.000, kasih jam tangan juga bang. Jam tangannya harganya berapa waktu itu? jam tangan ente berapa? Harganya? Itu jam tangan murah bang. Itu cuma beli 150.000 itu bang. Oh. Dia dijual lagi bang. Kan ente rugi kalau kan kurangnya 30. Kenapa ente ngasih jam Ya tangan kan nggak apa-apa, sama kita menolong istrinya dia melahirkan bang. Oh. Iya. Dan sebenarnya nih, Kita nggak punya duit. kita sebenarnya nih kok ya, kok 150.000 ya. kalau misalnya lo tahu si driver ini anaknya sekarang kok pakai jam tangan ente. Ini kenang-kenangan dari Eko dipakai di leher dia jam tangan. Ya mungkin bisa gitu bang. Kenang-kenangan dari penumpang ini waktu dia nggak punya duit buru-buru. Ya, semoga anaknya nggak dikasih nama-nama ada Iya. unsur Yang penting Ekonya. yang ngikutin nama aku aja bang. Iya, unsur jelas, itu. bro. Buat para pendengar Ozol kalau punya anak, hindarilah nama Abu Jahal, Abu Lahab, Eko, Santoso, itu dihindari itu. Makasih Eko ya, selamat pagi, dadah. Ya penutupan pantun. Oh iya Boleh, boleh. sikat. Mencuci baju agar bersih. Cakep. Tidak lupa untuk dikeringkan. Cakep, Cakep. Hanya ucapan terima kasih yang aku berikan. Cakep. cakep.
Udah itu aja bang. Kurang satu, brengsek. Sepantun 3 rimanya. Udah aja bang. Otak ente ketinggalan di taksi online itu. Makasih Eko. Iya sama-sama. Udah bohong. Gue yakin tuh bohong tuh. Bohong pasti. Coba dia karena orangnya aneh, jadi kita agak cepet terjebak ya. Jangan-jangan emang dia di real life-nya aneh. Nah, pokoknya cuma di radio ini kalau kita merasa cerita pendengar bohong kita langsung kita konfrontasi Iya, ya. kalau radio lain mungkin ya tetap ditanggapi excited. excited. Kalau di radio real radio bro, langsung dibantah bro ceritanya bro. Pokoknya lo kalau ada cerita menarik tentang transportasi online langsung aja mention ke Twitter kita di @osradiojakarta. Jangan lupa pakai hashtagnya Osmorning. Ada juga nih bang. Aduh kan. Ya orang minta nasi uduk dikasih janda gimana sih? Bukan urusan ente bro. Iya, tapi kan ente telat disuruh bawa nasi uduk. Kenapa ente kasih janda bos ente? Sekaligus promoin aja bang. Kasian juga jadi yang ngelak-ngelak gitu bang. Nggak usah sepanjang itu masalahnya. Ente telat minta nasi uduk, udah nasi uduk. Kenapa ente kasih janda? Iya, itu aneh banget. Solusinya selesai di ente bawa nasi uduk, bro. Daripada tiap pagi minta terus nasi terbungkus kan tekor. Daripada ente tiap hari bawain janda, hah? Ente mau tiap hari bawain janda. Telat nggak ada nasi uduk karena nggak sarapan. Ini janda buat bos, besoknya lagi telat. Ini janda buat bos. Iya, itu. Ya mending nasi uduk dan ente evaluasi jangan terlambat. Bukan cari solusinya. Gak apa-apa bos, kita kenalin tiap janda. Barangkali dia ada yang tidak cocok, ada yang cocok. Kan Dari dia- nasi uduk kan tiap hari tekor 10.000, 300. Mending kasih janda dulu, mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Ente mau nyepikin janda tiap hari. Hei, bersek. Ya mending nasi uduk berapa paling 10.000 selesai. Ente nyepikin janda. Tiap hari bang tekor lah bang. Ya sebenarnya itu lebih Kan tekoran. di sini banyak bang. Maklum lah, si bubur. Enggak, ente solusinya tepat waktu. itu paling benar. Nah, kedua kalau memang suruh bawa nasi uduk, udah nasi uduk. Bukan kemana-mana solusinya. Emang ente ngajak janda nyepikin nggak keluar duit juga, ya kan? Ente beliin nasi uduk janda sama bosnya nanti. Begini, Mr. Eko, nggak semua solusi itu harus kepanjang ke belakang jadi urusan Anda. Anda evaluasi dulu diri dulu, jangan terlambat. Kedua, udah stop di nasi uduk. Kamu kalau telat 2 jam bawa nasi uduk, udah selesai. Iya. Bukan Ya, dia. kan namanya kita namanya orang kepo bang. Kenapa bang harus bisa bawa nasi uduk? Bilang begitu. Ini namanya orang kepo kan selalu nanya. Gitu. Boleh, ya, tapi nggak harus dikasih solusinya juga kok. Boleh, dia ngasih tahu karena nggak ada yang sarapan di rumah, karena nggak ada istri. Iya, Dia udah stop. Masalah dia duda bukan urusan ente. Oke kok. Yang itu syarat. Namanya juga usaha bang, biar bos nggak. Iya. Nggak perlu sejauh itu usaha bro. Kalau semua hal ente urusin, tiap hari bawa janda ente bro. Mending nasi uduk beres. Nanti itu kantor lo tuh bakal jadi kantor teraneh lo. Warga, mengapa di kantor ini saya lebih sering melihat janda-janda biduan daripada Berarti karyawan. ente kalau telat, apakah aku harus nasi uduk, apakah janda? Pilihannya cukup jauh juga, ya udah nasi uduk selesai. Dan lebih kepada ente tepat waktu. Iya, sebenarnya. Terima kasih Eko ya. Tapi ada satu lagi nih bang. Oh, apa Ada lagi, ada. Peraturan yang nggak boleh rambut panjang, rambut dipirang-pirang itu bang. Katanya bosnya mau kayak boy Korea. Apa mau kerja di sini? Pernah gitu aja bang. Pelan-pelan kalau ngomong, pelan-pelan. Sorry ya. Ente kebanyakan makan janda nih, pelan-pelan. Pernah rambut aneh dipirang-pirang bang. Masuk ke kantor lain. Soalnya lamar kerja. Ini khusus kantor bukan mau lama jadi bon Korea. Langsung diusir sama security-nya bang. Ya Allah. Boy band Korea, kok Bon Korea? Kan aneh bilang boy band Korea bang. Iya, tadi lo Oke. bilang Bon. Oke, jadi di kantor lo peraturannya satu lagi nggak boleh pirang rambutnya. Iya bang. Oke, Oh, bener iya, kalau masuk itu bener. akal, itu bener, nggak ada Ente aja permasalahan. yang mau rebel, pembangkang ente. Ya udah, terima kasih ya Eko ya. Sebentar bang, ada penutupan dulu bang. Oh iya, boleh. penutupan ya. Makan rumput di tengah hutan. Cakep. Hutannya ditumbuhi pohon jati. Cakep
Cakep. Jika ada kesalahan dalam ucapan, mohon tidak dimasukkan dalam hati. Gokil. Oke, Santai. mantap. Tapi santai. jadi besok kira-kira lo kalau ke kantor bawa janda atau nasi uduk kok? Kayaknya ada film lagi biar dua-duanya aja, Bang. Ente Biar bawa lebih enak itu, Bang. ente bawa Biar nasi bosnya uduk. bingung. Biar bosnya bingung. Waduh, si Eko kenapa bawa nasi uduk sama janda? Saya jadi bingung milih yang mana. Gitu. Ente bawa nasi uduk isi janda sekalian. Itu lebih Kalian bagus. aja nasi uduknya dibikinin janda lebih enak itu, Bang. Iya, Nah, itu masih mending Gitu tuh. aja. Jadi janda dia bawa nasi uduk dari janda itu juga sekalian, Bang. Biar Gimana nasi uduk jadi janda? Gimana? Udah ente kebanyakan ngomong, udah nggak nyambung. Nasi uduk jadi janda, udah nggak masuk akal. Oke, terima kasih. Kok ya kali ya? Iya, masalah aku udah bilang ke Dusty kemarin, barang siapa mendengarkan radio OS dan mendengarkan radio lain itu syirik, Eko. Tolong ya, Eko ya. Mudaratnya sangat banyak. Kok, lo lagi kerja atau lagi gimana di hari ini kok? lagi kerja Lagi kerja. Kalau boleh tahu lo kerja di bidang apa sih kok? Kita kan harus lebih kenal dong sama pendengar kita dong. Lo kerja di bidang apa sih kok? di bidang keuangan. Gokil. Nggak apa dulu? Bidang keuangan apa? Bagian pengiriman barang. Oh, mantap berarti. Terus keuangannya di mana? Kok kita ngirim barang uang? Oh, di pengiriman barang, ente bagian Keuangannya. Begitu kok. Begitu. Tapi dari jawabannya seperti dia sendiri tidak yakin. Enggak, ente tahu nggak sih kerjaan ente apa kok? Diomongin kan dari awal di kontrak, Mas kerja ini. Ente jangan-jangan semua kerjaan dikerjain. Ada ngitung-ngitung uang, aku merasa pekerjaanku di bidang keuangan. Kau kirim barang, aku juga merasa pengiriman barang pekerjaanku. Jangan semua ente akuin jadi pekerjaan. Ada bagian-bagiannya, keuangan, ngirim-ngirim. Kok, lo apa kenyataan yang sampai sekarang lo nggak bisa terima kok? Ada nggak? Kenyataan yang sampai sekarang nih lo nggak bisa terima kok? Ada nggak? Oh, ada nih banget nih cerita gue nih. Banget. Coba beri. Gue nggak bisa terima karena dulu kan gue sayang banget sama seseorang. Udah pacaran 3 tahun lebih kan, udah berkorban banyak buat Iya. tapi pada akhirnya dia dijodohin sama orang tuanya, bro. Oh. Dia mau dan dia menikah, tapi sekarang dia punya anak. Gue itu nggak bisa terima kenyataan itu, gue sangat pedih, sangat sakit. Sorry. Jadi lu sayang sama mantan lo, tapi ujung-ujungnya orang tuanya menjodohkan mantan lo ini ke orang lain. Iya, bro. Ya sebenarnya Sama tetangga tuan, bro. Dia Oh. tahu udah nikah. Gimana perasaan gue, bro? kalau gue sih tahu jawabannya kenapa orang tuanya menjodohkan ke orang lain. Karena orang tuanya Karena ditagihin gaulnya. bukan, karena orang tuanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Enggak, alasannya apa? Alasannya apa waktu itu di ente, maksudnya ceweknya dijodohin apa gitu? Boleh tahu nggak kok? Siapa tahu kita bisa kasih saran nih. Alasannya sih karena waktu itu gue pernah jalan sama cewek lain. Brengsek Anda memang. Udah pengkhianat radio, pengkhianat wanita. Apa yang mau Anda banggakan kok? Nggak cuma radio Anda hianati kok. Syirik dalam hal radio, bahkan dalam wanita Anda syirik kok. Anda Kalau sadar. itu ya wajar dong, ini orang gimana sih? Kita ini kerjaan sama seseorang, bukan pacar. Bapak tetap satu dulu itu. Iya, tapi hitungannya udah berkhianat. Udah kerjaan nggak jelas di bidang keuangan dan pengiriman. Modal pantun doang, modal gaul doang. Masih jalan sama cewek. Terus sekarang menyesal bener orang tuanya kok. Ada lagi nggak yang ini Yang masalah coba- ente? Iya, ada lagi nggak yang lain yang sampai sekarang belum diterima? Oh, itu ada tuh. Cukup itu doang. Ada katanya. Itu aja katanya. Oh iya. Baik. Terima. Ini sekarang masih diingat. Tapi sekarang lo udah punya yang baru kan? Lo punya pacar Punya baru istri. kan? Udah punya istri kan sekarang lo kan? Istri. Ada Gokil. pengkhianat lagi maupun sirka yang lain. Woi, Wih, udah gokil. sedia. Udah punya anak belum kok? Udah punya anak belum kok? Oh, insya Allah bulan November lahiran. Doain aja, Bang. Mantap, amin. Tolong kalau punya anak, rencana anaknya mau dikasih nama Iya, siapa? anaknya mau apa namanya? Ya, seperti aku lah, Bang. Dia ada gaul-gaulnya dikit. Enggak, jangan kok. Boleh sayang sama anak, tapi belakangnya jangan dikasih gaul. Tolong goyang. Ini kepedulian kami OS FM, meskipun Anda beri anak, kami pesen aja. Anak Anda namanya jangan dikasih gaul belakangnya. Malu dia sekolah nanti. Jangan ada santoso-santosonya juga kok. Ini 2018 kok.
Orang-orang udah ke bulan, Anda ngasih nama Santoso di 2018, anak Anda tertutup jadi introvert di kamar. Gara-gara bernama Santoso. Kalau gitu, terima kasih Eko Santoso Kaul ya. Kaju, pantun penutupan dong, pantun penutupan. Beri. Minum es kelapa paling enak campur buah kedondong. Cakep. Sampai jumpa dan jangan sampai pernah bosan. Ini ngapain sekarang kok? Jam segini kok? Lagi ngapain nih Eko jam segini nih? Biasa, lagi santai sebentar. Ngopi dulu, Bang. Sudah pada ngopi belum? Iya. Ente ngomongnya apa yang saya tanyakan, jawab udah. Gak usah ditambahin dong. Boleh, oke, perjanjian ya begitu ya. Kami tanya, Anda jawab. Gak usah tambahin ngopi woi. Oke kok? Lo tau juga ngopi woi kok? Tahu. Kan lagi viral lah, Bang. Masa Abang Udah gak viral kok. Ente di Cibubur macet. Berita viralnya baru nyampe. Di situ lagi hits kolor hijau pasti. Udah gak hits bro. Sekarang Kok lagi baru viral? Sekarang lagi viral yang bukan yang itu, kok salah. Sekarang bukan lagi yang itu. Ini sekarang Pak Edi itu Pak Edi. yang Pak Edi. bukan urusan Anda. Iya, kalau kemarin kan yang masuk. Masuk Pak Eko. Nah, sekarang Pak Edi. Om Telolot masih hits di situ kok. masih hits juga di sini, Kok Bang. bisa? Woi ngopi, woi. Oke, perjanjian dulu apa yang kami tanyakan, Anda jawab. Oke kok? Oke. Oke, Bang. Oke, tapi ini yang gue demen dari Eko nih apa? Dia percaya dirinya tinggi karena dia masih Eko gaul, gokil loh itu. Masih loh. Masih loh. Kok kita mau nanya kok di topik